Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Innal hamdalillah wa ni'matillah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Hadirin wal hadirat, kaum muslimin rahimakumullah, sahabat-sahabat tausiah Islami dimanapun anda berada, senantiasa doaku kupanjatkan kepada Allah agar kita diberi Allah kesehatan lahir batin dan dilapangkan rezekinya, amin ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin wal muslimat, sahabat-sahabat tausiah Islami yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini kita akan membahas yaitu bangunlah jiwamu, bangunlah jiwamu. Kenapa kita membicarakan tentang masalah membangun jiwa? Perlu diketahui, jiwa yang disebut dengan kata an-nafs, ya, kalau kita merujuk kepada Al-Quran, ya, bahwasanya wa a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa uffiyat kullu nafsin ma 'amilat wa huwa a'lamu bima yaf'alun, ya, Az-Zumar ayat 70. Wa ufiyat, dan maka disempurnakanlah kullu nafsin, apa yang disempurnakan oleh Allah, kullu nafsin, tiap-tiap jiwa. Ya, hadirin sahabat tausiah Islami yang dirahmati Allah, ma'amilat, apa yang dilakukan jiwa tadi, ya, wa huwa a'lamu, dan dia maha mengetahui, bima yaf'alun, apa yang kamu lakukan, ya. Itulah saking pentingnya kita umat Islam, manusia itu mengetahui apa itu jiwa. Mengapa sangat sekali Allah menerangkan begitu mendetail masalah nafs jiwa itu, ya, karena Allah telah menyatakan wa ufiyat kullu nafsin, dan telah disempurnakan Allah. Apa yang telah disempurnakan Allah? Nafs, jiwa manusia itu telah disempurnakan Allah, ya. Amilat wa huwa a'lam, apa saja yang dilakukan jiwa itu akan dibalas terhadap perbuatan jiwa. Nah, sahabat-sahabat tausiah Islami, kenapa jiwa yang menjadi suatu tanggung jawab yang sangat besar? Karena jiwa itu adalah sebagai driver. Kalau sebuah kendaraan, maka jiwa itulah supirnya. Bila terjadi tabrakan sebuah kendaraan, maka yang bertanggung jawab adalah supirnya. Supir itu adalah jiwa, ya. Nafs sama dengan supir. Nah, dialah yang mengendalikan kendaraan tadi, baik itu masuk jurang ataupun lancar dalam perjalanan tol. Kemarin kita sudah membahas jiwa itu dalam kitab Kimiatus Sa'adah. Imam Ghazali menerangkan jiwa itu adalah raja, apa? King. Nah, sahabat-sahabat tausiah Islami yang dirahmati Allah, hadirin wal hadirat, mengapa kita sangat pelik membicarakan masalah jiwa? Pertama, dalam Al-Quran surah Asy-Syams, ya, Allah telah bersumpah, ya, wa nafsi wa ma sawwaha fa ammaha fujuraha wa taqwaha. Aku bersumpah, kata Allah, wa nafsin, aku bersumpah demi nafs, demi jiwamu ya Muhammad, wahai manusia, kata Allah, wa nafsi wa ma sawwaha, aku telah bersumpah, kata Allah, wa ma sawwaha, dalam penyempurnaan jiwa tadi itu, sangkinkan sempurnanya Allah sehingga Allah bersumpah. Allah yang membangun, Allah yang membikin, Allah yang menciptakan nafs tadi, juga Allah bersumpah terhadap jiwa tadi. Sahabat-sahabat tausiah Islami, begitulah sangkingkan sensitifnya jiwa tadi sehingga Allah pun bersumpah. Paham? Nah, makanya Rasulullah Muhammad SAW menerangkan dalam hadisnya, ya, raja'tu, ya, jihadul asghar wa jihadul akbar. Ya, kita telah keluar dari perang kecil, perang yang paling kecil, sehingga sahabat bertanya,
"Ya Rasulullah, adakah perang yang lebih besar lagi dari peristiwa ini?" "Ada," kata Rasulullah, "yaitu jihadul nafs, perang melawan nafsu." Sahabat-sahabat tausiah Islami yang dirahmati Allah, ya. Wa nafsi wa masawaha fa'amma laha uzuraha wa taqwaha. Maka supir tadi, raja tadi, king tadi, jiwa tadi, dia akan dipengaruhi apa itu? Fuzuraha wa taqwaha. Apa itu fujur? Ya, kesesatan. Sesat. Ya. Di dalam jiwa manusia itu ada namanya fujur, ya, yang mana mengendalikan supir tadi, yang membisik-bisikkan kepada si supir supaya fujur, berbuat dosa dan maksiat. Itulah jiwa. Begitu juga seorang raja, seorang presiden, ya. Maka presidennya itu ada yang membisik-bisikkan di telinga presidennya untuk apa? Kesesatan. Dan juga watakwaha, ada juga yang membisik-bisikkan untuk takwa. Nah, sahabat-sahabat tausiah Islami yang dirahmati Allah, begitulah sangkingkan indahnya Allah menciptakan nafs, jiwa setiap manusia itu, sehingga manusia itu memiliki dua kekuatan, fujur dan takwa. Nah, di dalam jiwa ini, ya, juga diterangkan lagi bahwasanya di dalam Al-Quran jiwa itu dihiasin, ya, dengan apa? Satu yang disebut dengan syahwat. Yang kedua, jiwa itu dihiasi dengan amarah. Dan yang ketiga, jiwa itu dihiasi dengan mutmainnah atau natiqah. Nah, inilah kalau dia wujud, ya, seperti pelajaran kemarin, jika nafs tadi itu diizinkan Allah untuk wujud nyata, maka apabila seseorang itu yang memiliki nafs, katakan si A tadi yang punya nafs, nafsnya si A, maka nafs si A ini menjelma menjadi syahwatnya syahwat si A, kemudian amarahnya amarah si A, kemudian natiqahnya natiqah si A juga. Artinya pribadi tadi itu ternyata tidak satu, ya. Jika aku Ibrahim, maka di dalam Ibrahim tadi ada nafsnya Ibrahim. Sudah, di dalam nafs Ibrahim tadi itu dibelah lagi ada syahwatnya Ibrahim. Sudah, di dalam nafs tadi itu dibelah lagi ada amarahnya. Kemudian dibelah lagi nafs tadi itu ada natiqahnya, atau kata lain mutmainnah. Sahabat-sahabat tausiah Islam yang dirahmati Allah, inilah cara kita membangun jiwa. Bagaimana cara kita membangun jiwa tadi itu? Pertama, kenalilah diri pribadimu, ya, kenalilah nafsmu, kenalilah jiwamu. Karena jiwamu adalah raja, karena jiwamu adalah king, karena jiwamu adalah seorang presiden, dan jiwamu itu adalah supir di dalam jasmanimu sendiri. Sahabat-sahabat tausiah yang dirahmati Allah, dalam sebuah syair seorang ulama berkata, ya, ketahuilah olehmu bahwasanya bukanlah jasmanimu itu yang dikatakan manusia, melainkan jiwamu lah. Maka hiaslah jiwamu itu agar engkau disebut manusia. Maka dalam hal penciptaan jasmani, rohani dan jiwa itu, yang paling sangat rentan sekali adalah di dalam jiwa, nafs. Jiwa seseorang itu akan selamat apabila ketiga jiwa ini dikendalikannya, ya. Bagaimana nafsnya tadi itu yang diberi kekuatan syahwat? Apa itu syahwat? Ya, syahwat itu dia identik dengan jin. Apa? Bangsa jin.
Sedangkan amarah itu identik dengan syaitan. Nah, kemudian natiqah itu identik dia dengan malaikat Allah. Hadirin sahabat tausiah Islami, paham ya? Ternyata di dalam dirimu ada kekuatan jin, ada kekuatan syaitan, dan ada kekuatan malaikat. Paham? Oleh karena itu, perhatikan jiwamu, bangunlah jiwamu. Siapa yang mau kau dudukkan di dalam hati sanubari? Siapa yang mau kau dudukkan di dalam hatimu? Siapa yang mau kau jadikan presidennya di antara 3 tentara yang hebat-hebat ini? Ya, bangsa jin, bangsa syaitan, bangsa malaikat. Semua bentuk mereka ini sama dengan dirimu sendiri. Ya, karena dia sudah disumpah Allah, nafs itu, jiwa itu sudah disumpah Allah. Ya, dalam Asy-Syams ayat 7 dan 10, ya, Allah telah bersumpah, ya, bahwasanya Allah berikan fuzur dan takwa. Nah, kedua sumpah ini berlakulah di dalam diri pribadimu, yang mana dalam penciptaan wa ufyat kullu nafsin, ya, ada syahwat, ada amarah, dan ada natiqah. Manalah yang akan kau dudukkan sebagai rajamu di dalam dirimu, manalah yang kau dudukkan sebagai presiden di dalam dirimu. Kenapa? Bila salah satu dari mereka ini tidak dapat kau kendalikan, maka alamatlah supir tadi itu terjadilah laka lantas dalam hidupnya. Sehingga Allah mengatakan, ya, di dalam suratul Fatihah, ya, khairil maghdubi alaihim waladdallin. Janganlah kamu tersesat, janganlah kamu dolin, sesat. Kenapa sesat? Pertanyaannya, karena si supirnya tidak dapat mengendalikan nafsnya. Sahabat-sahabat tausiah Islami yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, belajarlah kita sama-sama untuk memperbaiki dan membangun jiwa kita ini, agar jiwa kita ini selamat, karena jiwalah yang akan mengendalikan jasmani dan rohani kita. Sahabat-sahabat tausiah Islami rahimahullah, ya. Di dalam nafs tadi Allah memberikan yang namanya kekuatan syahwat. Kekuatan syahwat itu, ya, diciptakan Allah dari bangsa jin. Apa warnanya? Warnanya merah. Sudah perhatikan baik-baik. Yang kedua, kemudian Allah ciptakan amarah di dalam jiwamu, di dalam nafsmu ada amarah. Apa itu? Syaitan. Yang berbangsa dari bangsa syaitan, iblis, warnanya hitam. Sudah? Nah, kemudian di dalam nafs itu Allah ciptakan natiqah, yaitu mutmainnah, malaikat Allah, warnanya putih. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sahabat-sahabat tausiah Islam. Sudah, jika bangsa jin tadi itu warnanya merah, darah merah dia, kemudian syaitan darah hitam, kemudian malaikat darah putih. Apabila ketiga bentuk darah ini tidak seimbang, alamat manusia itu sakit. Ya, makanya dalam ilmu kedokteran, antara darah merah, ya, berantem dengan darah putih, maka jadilah nanah. Paham? Nah, nanah yang berantem tadi, ya, antara darah merah dengan darah putih berantem, maka timbullah darah hitam. Ibaratkan andai kata di sini ada luka di tubuhmu, luka tadi itu berantemlah kedua darahmu, darah merah dengan darah putihmu, sehingga menjadi kudis. Kudis itu lama-kelamaan akan menjadi hitam. Sahabat-sahabat tausiah Islami yang dirahmati Allah. Nah, di dalam hal penciptaan nafs tadi,
Allah sebutlah dia sebagai natiqah. Apa itu natiqah? Itulah dia mutmainnah. Apa itu mutmainnah? Tentram, damai, sejahtera. Kata lain, memiliki sifat malaikat. Kalau kita susun satu persatu, jika si A mempunyai syahwat, amarah, dan natiqah, berarti si A ini ada 3. Sudah. Nah, si syahwat ini wujudnya merah. Si syaitan amarah wujudnya hitam. Sedangkan malaikat wujudnya putih, ditambah 3 lagi. Sudah. Maka si A tadi berubahlah dia menjadi 7. Sudah. Jika si A itu 1, katakanlah Ibrahim. Ibrahim dikasih Allah syahwat, amarah, dan natiqah, maka jadi 3. Kemudian si syahwat dan si amarah dan natiqah itu berubah dia menjadi merah, syahwat dia, ya, kemudian menjadi hitam, kemudian menjadi putih, menjadilah 3. Bertambahlah, jadi si Ibrahim ada 7. Paham? Nah, kedua, setelah yang 7 ini, maka roh ini akan menjadi lagi, ya, jasmani dan rohani ini akan menjadi. Jadi berapalah jumlah manusianya? 9. Paham? Inilah rahasia nafs. Jika kau mau belajar dan mempelajarinya, insya Allah. Nah, 9 di dalam diri satu orang. Jika si A, katakan tadi, contoh tadi Ibrahim. Siapa namanya? Ibrahim. Ibrahim ada berapa? Ada 3. 1, ada rohaninya, rohani Ibrahim, jasmani Ibrahim, jiwa Ibrahim. Sudah? Nah, kemudian di dalam jiwa si Ibrahim ini Allah kasih lagi pasukannya, yaitu ada syahwat, ada natiqah, ada amarah. Berarti sudah menjadi 6. Ya. Kemudian ditambah 1. Siapa? Ya si Ibrahim itu sendiri. Maka jadi itu 7. Dari 7 tadi itu masuklah rohaninya si Ibrahim, jiwanya si Ibrahim, jadi 9. 9 diri seseorang itu. Paham? Bukan hanya 1. Makanya Allah bersumpah, aku bersumpah demi penciptaan jiwa-jiwa yang sempurna. Oleh karena itu sahabat-sahabat tauhid Islami, ayo bangun terus jiwamu agar engkau menjadi 9. Ya. Kalau orang-orang dulu bilang kian santang jadi 9. Mudah-mudahan tausiah yang sederhana ini bisa mengantarkan jiwa kita untuk bangun. Akan kita bongkar lagi rahasia-rahasia di dalam jiwa itu. Mudah-mudahan tausiah yang sederhana ini bermanfaat untuk kita semuanya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.